percaya perjalanan hidup Anda penuh dengan kesaksian daripada kemurahan tangan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Amin. Anda mengalami hal-hal yang besar kan dari Tuhan selama 1 minggu ini? Halo? Amin saudara? 1 minggu ini saya yakin, saya percaya saudara. Anda mengalami hal-hal yang ajaib, yang luar biasa di dalam kehidupan Anda semuanya. Dan minggu depan, minggu yang baru, kita juga percaya saudara, kita akan mengalami hal-hal yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa. Amin. Minggu depan ini saudara, besok Senin, seminggu, minggu berikutnya dan setiap hari. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Senin lagi kita mau mengalami perkara-perkara yang ajaib dari Tuhan. Amin. Karena kita punya Bapa yang baik dalam hidup kita semuanya. Bapa yang sayang buat saudara dan saya. Amin saudara. Tuhan bukan PHP kita. Tapi Tuhan adalah Bapa yang baik buat setiap kita. Amin. Tuhan Yesus adalah Bapa yang baik buat hidup kita. Bapa adalah Bapa yang baik buat kehidupan saya dan saudara. Amin. Saudara bangga jadi orang Kristen? Amin. Saudara bangga jadi anak Tuhan? Amin saudara. Setiap pagi ketika saudara membuka mata saudara, ada anugerah Tuhan yang baru yang diberikan buat kita semua. Ada berkat yang baru. Ada kasih karunia Tuhan yang baru. Amin. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, yang sayang, yang peduli buat kita semuanya. Tuhan tahu kalau Anda dan saya sedang bergumul saudara. Tuhan tahu banget. Lebih tahu daripada suami dan istri saudara. Lebih tahu daripada anak-anak saudara. Karena Tuhan yang baik yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama win your spiritual battle. Artinya apa saudara? Menangkan peperangan rohani. Di dalam bulan ini kita belajar satu firman Tuhan yang saya percaya luar biasa sekali. Mengambil alih janji Tuhan yang indah dalam hidup kita. Tuhan punya janji yang manis. Tuhan punya janji yang luar biasa baiknya buat Anda dan saya. Amin saudara. Janji Tuhan bukan janji yang PHP. Janji Tuhan bukan janji yang palsu. Tapi janji Tuhan adalah janji yang luar biasa buat kehidupanmu, buat keluarga kita, buat anak-anak kita, buat kesehatan kita, buat keuangan kita. Janji Tuhan itu adalah janji yang luar biasa. Amin. Tuhan berikan itu kepada kita semuanya, janji yang luar biasa itu karena Tuhan peduli sama hidup kita. Karena saudara dan saya ini adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Mungkin di mata orang lain saudara, mungkin di mata orang lain kita hanya sebagai keset. Orang yang hanya dipandang sebelah mata. Tapi di mata Tuhan, Anda adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Anda ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa hidupmu itu dipegang oleh tangan kanan Tuhan. Tangan yang kuasa, yang penuh kuasa untuk menjadi penolong buat kehidupan kita. Amin saudara, Tuhan Yesus itu baik sekali. Ya, satu firman Tuhan yang kita judul sama-sama take over, ambil alih janji firman Tuhan. Ambil alih janji firman Tuhan. Kenapa saudara kita mau mengambil alih saudara janji firman Tuhan? Karena apa saudara? Karena ada banyak janji firman Tuhan saudara yang diambil alih oleh siapa saudara? Oleh iblis saudara. Iblis tidak ingin saudara mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Iblis gak ingin saudara untuk apa saudara memiliki, memenangkan, mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Iblis ambil alih janji Tuhan, berkat Tuhan itu. Karena apa saudara? Tuhan, iblis gak ingin saudara bahagia. Halo? Iblis gak suka Anda happy. Iblis gak ingin saudara sukses. Iblis inginnya Anda miskin, Anda penyakitan, Anda melarat, Anda meminta-minta. Iblis gak ingin Anda dan saya mengalami kehidupan yang baik. Iblis inginnya Anda dan saya hidupnya berantakan. Susah, sedih, khawatir, penuh dengan tangisan.
gak ada ketawanya, gak ada sukacitanya. Ini adalah rencana iblis buat kehidupan kita semuanya. Karena iblis memang jagonya adalah mencuri damai sejahtera. Pernah saudara kehilangan damai sejahtera? Orang kepenak saudara. Saya pernah ngalamin itu. Hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Hidupnya penuh dengan ketakutan. Yang ada air mata. Bukan ketawa saudara. Bukan sorak-sorai. Bukan kemenangan. Saya pernah ngalamin. Hidupnya gak enak sama sekali. Saking khawatirnya, saking takutnya saudara. Mahnya jadi kambuh. Jalan saja, maaf kata, kepingin mutah. Karena pikirannya rasanya ditekan saudara. Ini bukan janji Tuhan buat hidup kita. Kita sekarang belajar mengenai take over, ambil alih. Janji yang Tuhan berikan, sediakan buat kita semuanya. Amin. Minggu lalu kita belajar mengenai apa saudara? Giant must fall. Artinya apa saudara? Raksasa dalam hidupmu itu harus dilumpuhkan. Harus dihancurkan. Ada banyak di antara kita yang mengalami giant berhadapan dengan raksasa-raksasa kehidupan kita. Dan ingat saudara, tantanganmu harus dipatahkan. Halo, semuanya katakan yes. Giant must fall. Amin. Raksasa kehidupanmu harus lumpuh, harus dikalahkan. Giant must fall. Raksasa yang menghalangi Anda menerima berkat daripada Tuhan, itu harus apa saudara? Dipatahkan, harus dikalahkan. Dengan apa saudara? Dengan kuasa di dalam nama Yesus. Yesus dahsyat. Amin saudara. Hari ini kita belajar mengenai peperangan rohani. Peperangan rohani. Saya percaya saudara, firman Tuhan hari ini harus benar-benar menjadi komando perang buat kita semuanya untuk merebut setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah saudara, dalam kehidupan ini ada yang namanya supranatural. Dalam kehidupan ini ada yang namanya dimensi supranatural. Saudara, kita tidak hanya hidup di dalam dunia jasmani saja, tetapi juga hidup di dalam dunia rohani. Dunia roh. Dunia roh itu adalah dunia yang tidak kelihatan. Tapi betul-betul ada saudara. Dan saya berdoa setiap kita yang mempelajari firman Tuhan ini akan bangkit menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Anak-anak Tuhan yang mau bertekun di dalam Tuhan. Yang rohnya menyala-nyala di dalam Tuhan. Semuanya katakan amin. Anda dan saya harus jadi anak-anak Tuhan yang apa saudara? Berkobar-kobar di dalam Tuhan. Yang rohnya menyala-nyala di dalam Tuhan. Yang rohnya semangat saudara. Amin. Anda harus jadi anak Tuhan yang menyala-nyala. Jangan jadi anak Tuhan yang mati rohnya. Yang sing penting aku menggereja lah. Sing penting aku wis ibadah lah, wis cukup. Orsa fanatik. Doane nek dina Minggu waen lah. Dina Senin kutul, dina Setu ya. Apa ya? Ya doanya hanya hari Minggu saja. Saudara keliru kalau kita jadi orang Kristen yang memiliki pola pikir sedemikian. Apapun pekerjaan saudara, apapun pekerjaan saudara, Anda mau jadi pengusaha, Anda mau jadi apapun pekerjaan Anda, kita harus rohnya berkobar-kobar. Amin. Dan saya sudah katakan kepada Anda semuanya, saya bukan pendeta, saudara, saya pengusaha. Yang full timer di sini kan paling cuma Mas Kleopas. Ya saudara, jadi kita semuanya sepakat ya saudara, kita mau jadi anak Tuhan yang berkobar-kobar. Amin. Iman kita harus berkobar-kobar saudara. Kita harus berjalan di dalam keyakinan, memegang janji Tuhan dan hidup dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Kita mau mempelajari saudara dunia roh. Dunia roh adalah dunia yang gak kelihatan dengan mata kita, tetapi itu nyata.
Dunia roh adalah dunia yang gak kelihatan dengan mata kita. Tetapi apa saudara? Tapi nyata. Itu ada saudara. Yuk kita lihat sama-sama saudara. Kita lihat sama-sama di dalam Lukas 13. Ayat 10 sampai dengan ke-13. Lukas 13 ayat 10 sampai dengan ke-13. Saudara, perhatikan baik-baik ayat firman Tuhan ini. Lukas 13 ayat 10 sampai dengan ke-13. Saya mau bacakan untuk saudara semuanya. Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 13. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadah pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah berapa saudara? 18 tahun apa saudara? Dirasuk roh jahat, dirasuk oleh iblis, dirasuk oleh setan. Sehingga ia apa saudara? Sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ayat ke-12 ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Hai Bapak Ibu, di dalam gereja GPI KA Pekalongan, penyakitmu telah sembuh. Semuanya katakan amin. Masalahmu telah selesai. Semuanya katakan amin. Amin saudara. Penyakitmu telah sembuh. Yang sudah bertahun-tahun kau terikat dengan berbagai macam masalah. Kita percaya saudara, bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita untuk menjamah saudara semuanya. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita? Halo? Halo? Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita? Saudara percaya bahwa Tuhan akan menjamah setiap kita? Sehingga ketika kita pulang nanti kita membawa berkat yang luar biasa. Amin saudara. Ibu ini apa saudara? Dijamah oleh Tuhan dan Tuhan mengatakan apa saudara? Hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan nama Tuhan. Memuliakan Allah. Saudara kita bisa bayangkan, ibu ini adalah awalnya tubuhnya sehat walafiat. Tetapi tiba-tiba dia merasa ada badannya yang gak kepenak saudara. Punggungnya mungkin sudah berapa hari gitu ya saudara, aduh punggungnya kok jadi sakit ya. Seminggu gak sembuh, mungkin dikasih koyo gak sembuh, dikasih counterpen juga gak sembuh. Gitu ya saudara, dikasih apa? Balsam yang gak sembuh gitu ya saudara. Jadi dia mungkin pergi ke tabib, ke dokter. Dokter mengatakan, lah kamu hanya butuh istirahat. Terus nanti kan sembuh dewek. Gak usah khawatir lah. Cuma butuh istirahat tok. Gue cuma tegang-tegang sedikit ototnya gitu ya saudara. Ibunya pulang. Sehari, 2 hari, seminggu, aduh badannya masih gak enak. Dia ke dokter lagi, dokter yang lain mungkin dokternya mengatakan, wah gini cuma dikasih vitamin D saja, vitamin tulang lah. Nanti kan sembuh. Cuma kurang vitamin D tok. Ya toh? Enggak usah terlalu banyak pikiran, gitu. Enggak usah terlalu banyak dikhawatirkan. Nanti minum vitamin D cespleng sembuh. Ternyata enggak sembuh, saudara. Dia pergi ke dokter lain mungkin mengatakan ABCD, tapi ternyata keadaannya ibu ini semakin parah. Sehingga membuat apa saudara? Ibunya ini menjadi bungkuk. Dan ternyata saudara setelah dia ketemu dengan Tuhan Yesus, baru mata kita terbuka saudara. Bahwa ada kuasa iblis yang sanggup, yang dapat membuat tubuh kita menjadi sakit. Seperti ibu ini. Dan kita senang sekali saudara, punya Tuhan yang baik. Ketika Tuhan Yesus melihat ada masalah, langsung dibereskan. Amin. Ketika ada masalah, langsung apa saudara? Diberesin. Amin. Gak nunda-nunda nanti ya, kalau aku datang kedua kali, kamu akan sembuh. Tuhan Yesus enggak seperti itu.
Tuhan Yesus nggak ngomong nanti ya, bersakit-sakit dahulu di dunia, sing penting nang surga mengko seger buger. Yesus nggak seperti itu. Amin. Amin. Banyak orang berpikir lah ora apa-apa nang dunia ke lara-laran, ora apa-apa miskin, ora apa-apa. Sing penting kau nang surga ke luar biasa berkatnya. Yesus nggak seperti itu, saudara. Amin, saudara. Jadi jangan sampai diantara kita yang salah berpikir. Sing penting nang surga mengko sugi bisa mangan enak. Ya toh? Ya toh? Nah, jangan sampai kita berpikir seperti itu. Jangan sampai kita mengatakan lah ya wis takdirku. Ya takdirku wis lara-laran ya wis ki takdire aku. Itu gak alkitabiah, saudara. Meskipun mungkin penyakitnya, masalahnya sudah bertahun-tahun. Tapi ketika ketemu Yesus, Yesus mengatakan, ibu kamu sembuh. Mujizat terjadi pada saat kita, saudara, ada masalah. Dan ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan itu, kuasa anugerah itu nyata di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kuasa Tuhan itu nyata. Dan saya percaya sampai detik ini kuasa Tuhan masih terjadi. Mujizat masih terjadi. Amin, saudara. Dan kita bisa lihat, saudara, penyakit ini disebabkan apa oleh siapa, saudara? Oleh iblis, saudara. Penyakit ini disebabkan oleh apa, saudara? Oleh iblis, saudara. Penyakit ini disebabkan oleh apa? Oleh iblis. Tapi saya mau katakan kepada Anda semuanya, tidak semua penyakit berasal dari iblis. Tapi juga ada penyakit yang disebabkan oleh keterikatan kita. Sudah tahu rokok, sing pabrike wis ngomong ge, wis nei peringatan. Kowe ngerokok engko kowe jantungan. Betul toh? Setiap rokok kan ada itu, ada peringatannya, ada fotone. Betul? Ya toh? Setiap rokok itu ada, setiap rokok, bungkus rokok itu ada rokok wajah separuh ini dibolongin kan. Betul? Wis diomongi loh, gue ajang rokok. Karena ini akan menimbulkan penyakit dalam hidupmu. Ya toh? Jadi kita yang ada, kalau ada jemaat Tuhan di GBI KA Pekalongan ini yang rokok, masing rokok dan rokoknya umpet-umpetan. Nek dina setu, dina hari Minggu gitu ya wangi. Tapi Senin sampai Sabtu baunya bau rokok. Atau tadi saking asemnya mau ke gereja buka klambi disit, ben klambine orang mambu rokok, iki rokok disit. Lo ketemu Pak Tikno, KKS, lo diomongi macem-macem, dikotbahi macem-macem, disuki parfum. Saudara, kita nggak bisa gitu. Amin. Kita harus bertobat kalau memang kita terikat oleh rokok. Rokok itu menyebabkan penyakit. Jangan sing disalahna iblis ben setan baen. Ya toh? Ya toh? Kesukaan, penyakit itu bukan hanya dari keterikatan saja, tapi kesukaan. Sukanya apa? Sukanya gorengan, bain. Ya toh, kue kolesterol Pak, Bu, kolesterol. Paham ya? Itu kita susah sekali memang Bu, untuk melepaskan gorengan kan susah sekali. Betul kan? Ya toh? Susah sekali. Ya, nah, saudara, kita lihat saudara, enggak semuanya berasal dari iblis. Ya toh, tapi kita perlu jaga kesehatan kita. Kita tahu bahwa umur kita kan semakin hari semakin tambah tua, bukan semakin tambah muda. Oke? Menurut dokter yang saya baca yang saya tonton di mana FB, satu usia 40 tahun ke atas harus dihindari 3 macam putih. Putih pertama apa? Nasi. Kedua apa? Gula. Ketiga apa? Terigu. Ya tau, kita panganan kabeh dalam panganan loko sing dipangan.
Betul ya saudara, nggak ada yang dimakan, semuanya terigu semua, semuanya gula semua. Ya toh, kan repot saudara. Betul? Ya, tapi kita tetap dianjurkan untuk apa saudara? Olahraga. Ya toh, jangan terlalu banyak gorengan. Kalau makan kukusan terus kan repot kan, apa-apa dikukus, apa-apa dikukus. Tahu kan ya makanan kukusan ya? Kan enggak mungkin gitu ya. Nah, tapi di sini kita bisa belajar, Bu. Ya, kita bisa belajar jaga kesehatan. Amin, saudara. Ada penyakit yang disebabkan oleh iblis, tapi juga ada yang disebabkan karena kita nggak mau menghindari. Amin. Ya, kita perlu belajar, saudara, untuk memahami perkara roh. Alam roh kembali nggak bisa kita lihat, tetapi semuanya itu nyata dan berdampak di alam jasmani kita. Amin, saudara. Kita percaya, saudara, contohnya seperti pandemi COVID yang lalu. Kita jadi terbuka. Ternyata kita itu ada yang namanya virus. Virus itu nggak bisa dilihat dengan mata. Tapi itu ada. Hanya segelintir ilmuwan atau dokter yang menggunakan alat yang canggih. Mikroskop ya. Ya toh baru bisa melihat, oh ya anavirus. Ya toh, kita percaya akan adanya virus, makanya kemarin di pandemi di pandemi COVID, kita semuanya pakai masker, kita semuanya dianjurin supaya sering-sering cuci tangan. Karena penyebarannya bisa melalui tangan saudara. Ya, tangan yang berjabatan. Ya toh kita nggak bisa orang ngandel, nggak percayalah. Saudara, itu ada dunia roh itu juga seperti itu. Nggak kelihatan tetapi nyata. Gelombang. Demikian juga kita nggak bisa lihat gelombang suara. Kita nggak bisa lihat gelombang radiasi. Kita nggak bisa lihat saudara, gelombang cahaya. Tapi kita tahu bahwa itu semuanya ada saudara. Amin saudara, demikian juga di dalam peperangan rohani. Di dalam Daniel 10 ayat 12 sampai dengan 13. Di dalam Daniel 10 ayat ke-12 dengan ke-13 saudara. Dalam dimensi roh ada yang namanya peperangan rohani. Daniel 10 ayat 12 dan 13 katanya, lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama, engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataan itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menantang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Pada saat itu saudara, Daniel ini berdoa dan berpuasa. Daniel apa saudara? Berdoa dan puasa. Kalau di terjemahan lain ada kata-kata puasanya. Tapi di dalam Alkitab ini yang saudara baca hanya berdoa. Dia berdoa meminta apa saudara? Meminta pengertian. Dia berdoa minta apa saudara? Minta hati yang bijaksana. Dia berdoa apa saudara? Supaya Tuhan memberikan kepada dia hikmat. Dan di hari pertama Daniel ini berdoa saudara. Tuhan itu sudah Tuhan sudah mengabulkan doanya. Tetapi ada apa saudara? Pemimpin kerajaan Persia. Pemimpin kerajaan Persia. Pemimpin kerajaan Persia. Siapa sih pemimpin kerajaan Persia ini? Dia tugasnya apa saudara? Menghalangi. Tugasnya apa saudara? Menghalangi supaya Daniel tidak menerima jawaban doa dari Tuhan. Paham Anda maksudnya? Di dalam Daniel ini. Pemimpin kerajaan Persia itu siapa sih? Ini adalah roh jahat. Kalau saudara baca di FAYH, firman Allah yang hidup, di dalam terjemahannya, itu nanti pemimpin Raja Persia dikurung. Kerajaan roh jahat. Roh jahat itu pekerjaannya adalah apa saudara?
supaya Anda dan saya ini tidak mendapatkan berkat dari Tuhan. Mendapatkan apa saudara? Jawaban doa. Amin. Sama seperti yang dialami oleh siapa saudara? Seperti Daniel. Daniel sudah berdoa, Daniel sudah berpuasa minta dan ditunggu-tunggu saudara oleh Daniel 1 hari ya atau sampai beberapa hari kok nggak dapat doanya. Tuhan kok nggak kabulin doanya. Ternyata bukan Tuhan yang tidak mengabulkan. Tetapi ada roh jahat, ada kuasa setan, ada kuasa iblis yang tidak ingin Anda dan saya diberkati. Anda bisa menangkap firman Tuhan ini. Amin. Amin saudara. Bukan karena apa saudara, bukan karena Tuhan gak mau jawab doa kita. Tetapi ada roh jahat saudara. Akhirnya apa saudara, malaikat yang lain yaitu Mikael datang untuk membantu. Sehingga malaikat itu bisa meneruskan jawaban doa kepada Daniel. Saudara, ini bukan fiktif. Ini bukan karangan, ini bukan dongeng. Tapi ini bagi kita membuat kita sadar saudara. Bahwa kita tuh betul-betul berharga di mata Tuhan. Doamu itu didengar oleh Tuhan. Doamu itu didengar oleh Tuhan. Doamu itu betul-betul menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tetapi kalau engkau berdoa sudah berhari-hari, sudah berbulan-bulan mungkin, sudah bertahun-tahun mungkin. Engkau menaikkan doamu ke hadapan Tuhan. Tetapi mungkin gak dijawab oleh Tuhan bukan karena Tuhannya. Tetapi ada kuasa iblis yang berusaha apa saudara? Menghalangi. Berusaha apa saudara? Menghalangi. Supaya Anda tidak mendapatkan apa yang Anda butuhkan. Yang Anda naikkan ke hadapan Tuhan. Tuhan itu baik. Yang sudah menjadi ayah siapa? Om Tik, Om, Kok. Kita anak kita saja minta sesuatu kita pengennya beli. Ngasih. Betul saudara? Betul kan? Padahal kita adalah papi-papi yang penuh dengan kelemahan. Betul toh? Kita sebagai papi kepengin kasih yang terbaik buat anak kita. Anak kita baru P, aku minta A. Kita yang gak punya duit pun kadang-kadang apa saudara kepikiran. Betul kan? Sampai gak bisa tidur kalau kita gak punya duit. Kita kepikiran, aduh gimana ya supaya bisa memberikan yang diminta oleh anakku. Kita pengen kasihnya grade A. Kasihnya yang the best buat anak kita. Apalagi Bapa yang ada di surga. Amin saudara. Tapi ada satu kuasa kegelapan yang tidak ingin saudara dan saya dapatkan. Iblis itu jahat. Tuhan itu baik, semuanya katakan amin. Iblis itu jahat, setan itu jahat. Dia tidak ingin kita bahagia. Amin saudara, Tuhan ingin kita bahagia di bumi dan di surga. Di dunia saja, Tuhan ingin berkati kita luar biasa sekali. Permohonan-permohonan kita didengar oleh Tuhan. Amin, karena itu pagi hari ini saudara, yuk kita mau jadi anak-anak Tuhan yang sukanya berdoa. Semuanya katakan amin. Amin saudara. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang gak mau malas lagi berdoa. Semuanya katakan yes. Amin. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang malas puasa. Halo. Amin saudara. Jangan jadi anak Tuhan yang sukanya malas berdoa dan puasa. Ngecek. Siapa kemarin yang puasa? Selama berapa? 10 hari ya? 10 hari. Ayo yang puasa sama. Bisa angkat tangan? Saya kasih hadiah 1 fit. Yang puasa siapa? Puasa. Oke puasa. Ci puasa. Puasa gak Ci? Ayo. Yang gak puasa, yang puasa Tante Tikno. Ayo Tante. Nanti dapat satu-satu ya. Yang puasa tak kasih. Saudara yang gak puasa, ayo Pak, Bu, belajar puasa Pak. Amin. Halo. Halo. Amin. Amin Pak. Doamu didengar oleh Tuhan.
puasamu berarti bagi Tuhan. Amin saudara. Yuk jadi anak Tuhan yang menyala-nyala di dalam Kristus. Amin. Yuk puasa, Pak puasa, Bu puasa. Aja sing dipikir kencot bae. Seneng temen sih kalau kencot. Orang mangan ya kencot. Ya toh, belajarlah Bu, Pak tahan diri untuk gak makan. Amin. Naikkan doamu ke hadapan Tuhan. Karena doamu didengar oleh Tuhan. Amin saudara. Kita tahu bahwa di dalam dunia ini kita memiliki banyak kebutuhan. Dan kita bersyukur Tuhan Yesus mau memberi apa yang kita butuhkan. Amin. Halo. Seringkali kita kekurangan, seringkali mungkin kita nggak punya apa-apa karena kita nggak minta. Tuhan mau masalah ketika kita menghadapi kebutuhan, kita menghadapi masalah. Yuk datang kepada Tuhan, yuk kita tunduk kepada Tuhan, yuk kita duduk berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, aku butuh ini Tuhan. Tuhan, aku butuh ini Tuhan. Tuhan Yesus, aku butuh itu Tuhan. Aku butuh modal. Anakku butuh uang buat sekolah. Butuh kuliah, duitnya gede Tuhan. Aku gak punya duit Tuhan, tolong berkati anakku. Berkati aku, pekerjaanku dilancarkan. Bisnisku diberkati. Aku bisa menyekolahkan anakku sampai tuntas. Amin. Tanpa harus aku minta-minta ke sana ke sini, gawe repot wong. Cuma di sini dibully tok. Amin saudara. Kita yang sakit, kita yang memiliki berbagai macam kebutuhan, yuk datang. Dan sujud di hadapan Tuhan. Tuhan mau mengabulkan doa kita. Amin saudara. Tuhan mau mengabulkan doa kita. Amin saudara. Ya. Di alam jasmani peperangan itu bisa terjadi saudara. Ya, seringkali saudara kita lihat saudara bahwa peperangan rohani itu nyata. Wah, pekerjaan iblis gak bisa kita lihat dengan mata. Tapi itu nyata saudara. Seringkali mungkin ada di antara kita yang keluarganya, rumah tangganya, suami istri hubungannya gak cocok. Sering berantem semuanya itu. Saudara, mungkin salah satunya bukan karena miskomunikasi. Bukan karena bojo mungkin nyebelin. Tapi karena ada perkara-perkara roh yang tidak kita lihat. Yang sedang bekerja untuk menghancurkan rumah tangga kita. Amin saudara, saya ingat sekali sebuah kesaksian. Ketika ada seorang hamba Tuhan naik pesawat saudara. Dia duduk dengan seseorang dan dia bertanya, Pak kenapa enggak makan Pak? Oh enggak, saya lagi puasa. Saya dari gereja setan. Saya dari gereja setan. Oh saya lagi doa puasa untuk umat Kristen. Keluarganya itu berantakan, cerai-berai. Amin. Ini kisah nyata saudara, orang guyonan. Orang ini mengatakan dengan sejujurnya, saya sedang doa puasa jemaat gereja setan. Ya toh itu berdoa agar berantakan keluarga-keluarga orang-orang Kristen. Karena itu ketika kita mungkin ada masalah antara suami istri, yuk sabar disitlah. Ya toh kita renungkan firman Tuhan. Amin saudara. Siapa tahu ini memang pekerjaan iblis yang sedang digencarkan. Amin. Bisnismu gak jalan bukan karena engkau gak cakap dalam mengerjakan bisnismu. Bukan saudara. Tapi mungkin ada kuasa-kuasa kegelapan yang memang diberikan, didoakan oleh oleh orang-orang di sekelilingmu yang gak suka dengan kemajuan kita. Ingat dulu saudara, banyak sekali orang-orang yang senyum manis. Hai om, hai tante gitu ya. Kadang-kadang mereka tuh orang yang memang tulus sama kita. Kadang-kadang mereka malah justru adalah orang-orang yang mengirimkan berbagai macam jenis kuasa-kuasa kegelapan agar usaha kita itu gak maju. Kemarin saudara beberapa bulan yang lalu ada orang datang ke tempat saya saudara.
Dia jual barang tuh banyak banget. Saya tanya, Mas buat apa sih Mas? Duitnya kayak teman Mas. Ya Mas ini mau buka ini buat modal buka bubur. Oh ya, jualan di mana? Di gor. Jadi dia jualan setiap hari Sabtu Minggu itu di gor, saudara. Satu hari bisa dalam berapa jam, 3 jam ya saudara, itu bisa habis sampai 300, 400, 500 mangkok lah. Jadi wih, oke teman sih, telung jam, total 500 mangkok, saudara, kan banyak sekali. Betul ya? Terus dia cerita, lah kenapa nggak buka di Sokaraja Mas? Sampean kan tahu Mas, orang Sokaraja. Saya dulu buka di situ Mas. Bubur orang payu. Loh kenapa? Orang payu. Tahu bahasa Jawa, bahasa Purwokerto kan? Oke. Ya toh. Jadi saya kenapa? Loh sampean kan berulah ya. Sokaraja kepriwe. Loh kata kepriwe sih Mas, cerita niki kepriwe. Iya Ki, aku buka warung. Ya toh aku buka warung, buka bubur. Sedulurku liwat bolak-balik bisa orang weruh tokoku buka. Ngerti saudara maksudnya? Saudaranya bolak-balik mau makan di tempatku itu. Ngomongnya tutup langka terus. Dah, priwi bukan beru maksudnya. Kenapa jelasnya ke priwi? Ya kita ini aku banget dukun. Kita mau nggak mau saudara yang namanya hal seperti itu terjadi. Ada kuasa-kuasa kegelapan yang membuat kita tuh nggak bisa maju. Karena itu kita perlu sekali untuk jadi anak-anak Tuhan di sini, untuk menjadi para pendoa-pendoa buat usaha kita, buat rumah tangga kita, buat usaha kita, buat keluarga kita, buat anak-anak kita, buat sekeliling kita, buat gereja Tuhan, buat komsel kita. Kenapa sih komsel nggak maju-maju? Mungkin karena apa saudara? Banyak kuasa kegelapan yang nggak ingin agar orang-orang diselamatkan. Betul ya? Nah, perlu sekali saudara kita jadi anak-anak Tuhan yang suka berdoa. Yuk sebelah kanan kiri Anda senggol gitu ya, ngomong, yuk berdoa yuk. Suami istri yuk banyak doa. Amin saudara. Ya banyak doa, tante, om semuanya di sini banyak doa. Semuanya katakan amin. Ya, nah momen take over adalah momen peperangan rohani. Ada 3 macam raksasa yang harus kita hadapi saudara. Yang pertama raksasa jasmani. Mungkin ada penyakit, mungkin ada pihak-pihak yang gak suka sama saudara. Mungkin ada orang-orang yang berkuasa untuk menghalangi Anda. Ya contohnya sekarang gereja kita pembangunan apa saudara, hey gitu ya. Bukan hey gitu ya saudara, di Solo itu sedang ditolak pembangunannya. Ada orang-orang yang memang gak suka supaya kita untuk maju, sukses, berkembang, memenangkan jiwa. Ya banyak orang yang bertobat, apalagi urusan dengan jiwa. Itu kuasa kegelapannya buanter banget saudara, kenceng banget. Amin saudara. Padahal izin gereja kan sudah lengkap, sudah komplit. Ya toh izin pembangunan ABCD. Sekarang tiba-tiba nongollah orang-orang yang tiba-tiba menolak. Dari siapa saja tiba-tiba nolak, gak boleh bangun. Betul ya saudara? Kita lihat lagi ada raksasa saudara. Selain jasmani juga ada raksasa dalam jiwa. Yang seringkali membuat kita tuh marah, yang seringkali membuat kita khawatir, yang membuat kita was-was saudara. Ada juga saudara, raksasa yang ketiga adalah raksasa roh saudara. Ya raksasa roh. Efesus 6 ayat ke-12. Efesus 6 ayat ke-12 mengatakan karena perjuangan kita bukanlah melawan apa saudara? Darah dan daging. Tetapi melawan apa saudara? Pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini adalah yang harus kita perangi saudara, yaitu apa saudara? Kuasa kegelapan. Amin. Ada kuasa kegelapan saudara. Ya, ada kuasa kegelapan yang harus kita perangi.
Ya, dan kita tahu peperangan melawan kuasa di udara itu saudara hanya dapat dikalahkan melalui darah daripada anak domba Allah. Kita lihat Yesus saudara ketika dia tahu mendengar kabar ada orang gila saudara di Gerasa saudara di pekuburan. Yesus dan rombongannya naik perahu dan menyeberang ke danau itu saudara. Supaya apa saudara? Supaya orang gila ini disembuhkan. Supaya orang gila ini dipulihkan. Yesus sangat paham sekali. Yesus sangat mencintai kita. Sampai orang gila saja cuma satu jiwa saja. Yesus berharap agar orang itu diselamatkan. Amin. Karena itu kita tahu bahwa kita itu orang berharga. Sampai Yesus mati di kayu salib. Kita punya kelemahan apapun saudara. Kita tuh orang berharga di mata Tuhan. Keluarga kita gak sempurna. Kita mungkin dibandingkan dengan orang lain, kita ada di bawah mereka. Tapi ingat kita orang berharga di mata Tuhan. Amin. Ya saudara. Nah kita lihat Yesus ketika Yesus saudara mau menyeberang saudara sedang bersama dengan murid-muridnya saudara menyeberang danau itu. Untuk membebaskan orang gila ini tiba-tiba ada angin. Angin ribut saudara. Tiba-tiba ada gelombang yang sangat besar sekali yang menghalangi agar Yesus tidak sampai ke Gerasa untuk menyembuhkan orang gila ini. Ada peperangan rohani saudara. Amin. Ada peperangan rohani. Karena itu kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan. Yuk kembali lagi saya serukan kepada saudara. Jadi anak-anak Tuhan yang suka berdoa. Amin saudara. Kita lihat lagi saudara. Ketika Yosua mau mengambil alih tanah Kanaan. Dimulai dari Yeriko. Ternyata kota itu sudah dijaga ketat. Sudah pintunya sudah ditutup rapat saudara. Kita lihat di dalam Yosua 6 ayat ke-1. Dikatakan di kota Yeriko pintu-pintu gerbang sudah dijaga ketat. Dan ditutup rapat-rapat. Supaya orang Israel tidak dapat masuk. Tidak seorang pun diperbolehkan masuk atau keluar kota itu. Saudara ketika kita mau mengambil alih ingat saudara. Ini bukan hal yang mudah. Ini bukan hal yang mudah. Ini bukan hal yang apa saudara? Mudah, katakan mudah. Ini bukan hal yang mudah saudara, yang gampang. Amin. Ya, nah kita bisa melihat saudara apa yang dilakukan oleh Yosua. Mau direbut ternyata sudah ditutup. Pintunya kandel-kandel kuat-kuat. Berita buruknya apa saudara? Iblis ini gak membiarkan saudara untuk memenangkan janji Tuhan dalam kehidupan Anda. Kembali lagi, Tuhan gak ingin Anda menjadi seorang pemenang. Amin. Kembali lagi, iblis itu gak suka Anda menjadi orang yang sukses dan berhasil. Dan jadi orang yang diberkati. Ya saudara, ingat itu saudara. Tapi saudara, berita baiknya adalah roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Amin. Akhirnya apa saudara? Akhirnya Yosua dan orang Israel dapat memenangkan peperangan itu. Semua janji Tuhan dalam kehidupan kita bisa kita peroleh saudara. Amin. Kalau kita memahami betul. Yuk kita bangkit. Yuk kita jadi anak-anak Tuhan yang gak pasif. Tapi mau berdoa. Amin. Mau apa saudara? Berdoa. Mau apa saudara? Mau berdoa. Mau cari wajah Tuhan. Mau nyembah Tuhan. Amin saudara. Ya, nah. Kunci kemenangan peperangan rohani saudara. Kunci kemenangan rohani. Yang pertama, Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 13. Dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Saudara dikatakan di dalam ayat ini Efesus 6 saudara. Di dalam Efesus 6 ayat ke-10 sampai dengan ke-13. Yuk kita baca bersama-sama saudara. Yuk kita baca bersama-sama ayat ini.
Efesus 6 ayat ke-10 dan ke-13 dikatakan apa saudara? Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, supaya kamu menyelesaikan segala sesuatu. Pastikan kita jadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Yesus. Amin. Halo. Pastikan Anda ini dan saya jadi orang-orang kuat di dalam Tuhan. Pastikan Anda dan saya ini jadi orang-orang yang kuat imannya. Amin saudara. Pastikan kita itu jadi anak-anak Tuhan yang enggak apa saudara, yang enggak lemah. Yang imannya sebentar tok ambruk, sebentar tok roboh. Tapi kita jadi anak-anak Tuhan yang harus kuat saudara di dalam Tuhan. Kalau kita tidak kuat saudara, maka kita enggak mungkin bisa dapat memperoleh janji Tuhan. Amin. Anda harus jadi orang Kristen yang kuat. Anda harus jadi orang Kristen yang radikal. Semuanya katakan amin. Gak boleh lemah. Amin saudara. Gak boleh lemah. Untuk memperoleh sesuatu, mendapatkan meja ini saudara. Kekuatan Anda harus lebih besar daripada beratnya meja mimbar ini. Anda paham apa yang saya katakan? Ya kalau kekuatan saya lebih besar daripada mimbar ini, saya bisa mengangkat. Tapi kalau meja ini lebih besar, lebih berat, saya nggak mungkin ngangkat. Amin saudara. Dan Tuhan mau agar kita jadi anak Tuhan yang kuat. Amin. Anak Tuhan yang apa saudara? Anak Tuhan yang kuat. Yang namanya peperangan bukan hanya kita merangi tok, mukuli tok, tapi kadang-kadang kita juga kepukul. Hati-hati pada saat kita kepukul. Jangan cepat-cepat kecewa. Jangan cepat-cepat tawar hati kita, putus asa. Terus memperkatakan hal-hal yang negatif. Lah doa ora dijawab ora lah. Lah aku wis ora mungkin berhasil. Lah ya mungkin kae. Orang itu saja umtikno saja lah. Yang aku enggak lah. Bu, jangan seperti itu, Bu. Anda harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Jangan tawar hati ketika doamu belum dijawab. Amin. Jangan tawar hati ketika apa yang kau minta tidak diberikan oleh Tuhan. Amin. Amin saudara. Jangan tawar hati. Seringkali kita tawar hati kan. Betul ya. Minta, la ilah Tuhan, Tuhan kenapa sih ya Tuhan? Aku wis minta ini tapi kok kelihatannya baik di hadapanku. Baik di hadapanku. Kelihatannya baik Tuhan. Tapi kok enggak dijawab ya? Saudara kita pernah ingat saudara, ada sebuah cerita anak kecil yang punya boneka. Dipikirnya bonekanya ini bagus banget menurut dia. Menurut siapa saudara? Menurut anaknya. Menurut anaknya boneka yang dimilikinya itu bagus banget. Sampai suatu hari papanya datang dan meminta, "Nak, bonekanya buat papa ya." Anaknya mengatakan, "Enggak boleh Pak. Ini boneka bagus." "Nak, papa minta ya bonekanya." "Enggak boleh Pak, enggak boleh." Anaknya mungkin nangis. Dia enggak ngerti kalau papanya sudah menyiapkan hadiah boneka yang jauh lebih bagus daripada yang dimilikinya. Amin. Yuk saudara kita belajar. Kita betul-betul ya saudara. Jadi anak Tuhan betul-betul harus dewasa.
nek ora dewasa ki dhewek ki cepet mutungan karo Tuhan. Bener ra sih? Betul? Kita minta supaya kita dibebaskan dari masalah ini. Kita seringkali nggak mau diproses jadi anak Tuhan. Padahal melalui proses ini kita tuh jadi dewasa. Betul nggak sih? Kita tuh jadi dewasa. Kita seringkali hanya minta nih kayak gini Tuhan. Kalau aku minta ini, ya mestinya dijawab jalur kira. Kita nggak ngerti bahwa di balik Tuhan itu menunda atau tidak memberikan apa yang kita minta. Tuhan tuh sedang menyiapkan mental kita, hati kita. Kita nggak bisa lihat di sana. Kadang-kadang kita mutung wis lah usah pelayanan maning. Wis Om Tikno aja nelponan aku baik kenapa sih? Ya wis teka komsel dewek loh. Kongkon baik komsel. Ya kan? Seringkali jadi mutungnya mingkakas. Padahal ya toh kadang-kadang Tuhan sedang proses semuanya itu saudara. Berkat besar yang lebih besar daripada sekedar apa yang kita minta. Kita mintanya ini, ya toh Tuhan gak kasih. Karena Tuhan masih punya yang terbaik buat kita. Pak Bu aja mutungan ya Pak Bu. Ya, aja terus di jadwal pelayanan nang Mas Klopos ki jadwal poin ki. Ya toh ora-ora ndase lagi mumet to. Ya toh. Kita kadang-kadang seperti itu saudara. Yuk kita belajar setia. Pak belajar setia Pak. Mujizat belum datang. Jawaban doa yang kita rindukan belum datang. Ingatlah. Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Amin saudara. Tuhan itu baik. Dan sungguh baik dan teramat baik. Amin saudara. Jadi jangan mutungan. Anak Tuhan itu harus kuat. Ya toh, anak Tuhan itu harus kuat. Anak Tuhan itu harus hidup di dalam takut akan Tuhan. Tanpa iman kita nggak bisa menang saudara. Iman adalah dasar. Bagaimana kita bisa kuat, bisa teguh di dalam iman. Ayo Bapak Ibu, yuk bertobat. Bareng-bareng bertobat. Bareng-bareng kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, yuk kita bertobat Bu. Karena iman yang kuat adalah hasil dari persekutuan kita dengan Tuhan. Hasil ketika kita mau belajar baca firman Tuhan. Amin. Amin. Baca firman Tuhan Bu. Mungkin hatimu garing, kering. Gak punya kerinduan buat baca firman. Tapi mulai hari ini kau harus ingat bahwa kita jadi anak Tuhan harus kuat di dalam iman. Harus kuat di dalam iman. Iman kita dari mana Bu supaya kuat? Dari baca firman Tuhan. Amin Bu. Dari persekutuan kita dengan Tuhan. Dari seringnya kita mendengar janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jangan dicuekin firman Tuhan. Amin Bu. Pak. Baca firman. Amin. Baca firman. Ya toh, baca firman Bu. Miliki persekutuan dengan Tuhan. Amin saudara. Ya, baca firman Tuhan. Hidup di dalam takut akan Tuhan. Ya, kita harus menempel sama Tuhan Bu. Ya, jangan biarkan ada celah di dalam dosa kita, dalam hidup kita. Pastikan saudara usaha kita itu beres. Jangan sampai timbangan kita, timbangan yang gak beres, gak jujur. Dalam bisnis, dalam usaha, dalam hidup kita, itu harus ada di dalam kekudusan. Kalau kita hidupnya masih belepetan dengan dosa, saudara jangan tinggalkan tempat ini sebelum Anda bertobat. Jadikan tempat ini menjadi tempat Anda membuang dosa Anda mungkin. Amin. Tempat Anda ketika Anda keluar dari pintu depan nanti saudara pastikan kita semua bertobat. Kemarin ada ponakan saudara, ponakan dari istri saya. Pacarnya itu mamahnya belum orang Tuhan, bukan anak Tuhan. Kerasukan setan.
Kerasukan setan. Kerasukan setan. Ya toh, telepon sama istri saya. Indah, ini mamanya ini kerasukan setan. Lah ya didoakna. Lah aku rawani lah, doakna. Kenapa sih? Orang wani, aku merasa nggak layak. Ke gereja dina minggu saudara. Tapi masih ada ikatan dalam berupa rokok. Setiap kali kita masih ada dosa, kita pasti akan menghampiri yang Maha Kudus, kita merasa nggak layak. Halo? Kalau ada di antara saudara yang masih ngerokok, ya, yang masih nge-vape, rokok elektrik, yuk bertobat. Atau dosa apapun juga, masih nipu orang, masih ngadalin orang, masih melakukan dosa-dosa yang mungkin tidak ada satu orang pun yang tahu. Tapi Roh Kudus tahu saudara, Anda pun tahu. Dan ketika Anda mau merebut tanah perjanjian, berkat dari Tuhan, Anda merasa gak layak. Amin saudara. Ya, bereskan. Gak usah atos. Gak usah apa saudara? Atos. Gak usah gemagus. Betul, merasa dirimu kuat. Gak usah seperti itu. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa. Amin saudara. Jangan ngandalin apapun yang ada di dalam dunia ini selain Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Gak usah ngandalin harta. Gak usah ngandalin warisan. Gak usah ngandalin orang tua kita yang punya pejabat dan semuanya, jabatan itu semuanya. Yuk andalin Tuhan. Ingat saudara, aja gemagus. Aja atos. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini untuk bertobat. Betul-betul kita bertobat. Keluar dari sana dengan manusia yang baru. Amin saudara. Ya saudara. Ayo kita sama-sama bertobat saudara. Ya, jangan ada di antara saudara enggak menempel sama Tuhan. Ya, jangan sampai ada di antara kita yang enggak menempel sama Tuhan. Ya, jangan sampai kita menempel sama Tuhan hanya dengan apa saudara, seperti lem atau dipaku, itu kan bisa lepas. Tapi kalau yang dilas, dijadikan satu, ini enggak mudah lepas saudara. Demikian juga saudara dan saya. Kita harus mau dilebur menjadi satu bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Ya, yuk kita sama-sama saudara, kita mau dilebur menjadi satu dengan Tuhan. Yang berikutnya poin yang kedua, diperlengkapi sampai lengkap. Ya, yuk saudara lengkapi pelayanan Anda, lengkapi kerohanian Anda. Baca firman, tadi saya sudah katakan kepada Anda semuanya. Baca firman jangan cuma hari Minggu tok. Amin. Jangan hanya berdoa ketika ada di gereja tok, tapi mulai bangun saudara persekutuanmu dengan Tuhan. Amin. Ya, meskipun Anda pengusaha dan semuanya. Saudara, waktu saya sudah habis saudara, tapi saya suka sekali dengan kesaksian daripada Rudy Hartono. Pernah dengar Rudy Hartono? Ya toh, satu belajar dari Rudy Hartono. Dia orang Kristen, yes. Dia pemain, dia atlet, yes. Tapi dia luar biasanya apa saudara? Sampai detik ini di tahun 2025, tanggal berapa? Selikur ya. 21 September 2025 saat ini itu tidak ada satupun orang yang bisa menandingi apa gelar juara yang dia dapatkan. Mana ada pemain bulu tangkis yang ada di seluruh dunia yang 8 kali juara All England selain dia. Kita belajar sama-sama saudara. Sampai detik ini. Itu kan sekarang dia sudah meninggal berapa tahun yang lalu. Setahun 2 tahun yang lalu dia jadi pendeta kalau nggak salah dari gereja GPI-nya Pak Niko. Dia orangnya cinta Tuhan. Atlet tapi cinta Tuhan. Atlet tapi cinta Tuhan. Kita semuanya yuk di sini semua GPI KA Pekalongan. Semuanya cinta Yesus. Amin. Betul-betul nempel sama Tuhan.
betul-betul hubungannya sama Tuhan itu dilas jadi satu. Jadi satu. Dilebur antara Yesus dengan kita. Amin. Apa saudara? Kenapa dia bisa juara seperti itu? Apakah tidak ada orang Kristen yang seperti Rudy Harto? Oh banyak. Seperti siapa tuh? Lah banyak lah. Siapa tuh yang orang Katolik yang sampai memberikan hadiah duitnya untuk pembangunan masjid dan semuanya. Saudara, banyak orang Kristen. Tapi saya melihat orang Kristen ini luar biasa. Ketika kita berdoa, mungkin saudara ya, kita berdoa untuk acara pertandingan hanya berdoa pada saat mau bertanding toh. Tapi hebatnya Rudy Hartono ini, kalau saudara pelajari baca kesaksiannya, dia tuh ketika dia dapetin bola, dia mau mukul bola, dia selalu berdoa, Tuhan berikan kepadaku 1 angka. Apakah dia pernah kalah? Oh pernah kalah. Tapi dia jadi juara yang luar biasa. Ketika dia mau mukul bola, dia selalu berdoa, Tuhan berikan kepadaku 1 angka. Ketika dia mau mukul bola, dia pukul bola itu dengan doa. Dia pukul bola dengan doa. Dia pukul bola dengan doa. Dia pukul bola sampai dengan doa. Kalau saya katakan itu kemenangannya, karena Roh Kudus yang tolong dia. Amin. Yuk kita belajar bareng-bareng. Libatkan Tuhan betul-betul ya toh saudara. Supaya kan firman Tuhan mengatakan berdoalah senantiasa. Yuk berdoa saudara. Ketika kita sedang jualan. Seperti yang saudara tahu, satu pengusaha emas saudara. Emas itu harganya larang banget. Sekarang emas muda saja mencapai 1 juta, 800.000 1 juta. Saya dipikir saudara, tangan pakai cincin 0,5 gram saja itu harganya sudah sekitar 500.000. Atau cincin 0,5 gram saja harganya berapa saudara? 500.000. Kadang-kadang mikirnya dodolannya saudara jualan, seneng harganya tinggi. Tapi kan konsumen ini gimana saudara? Arah penjualannya gimana? Saya belajar berdoa ketika saya ada di toko, bukan hanya jam 12 di jam-jam tertentu saya berdoa, tapi di toko saudara. Ketika saya sedang bekerja, itu di dalam hati saya selalu minta Tuhan beri saya konsumen. Beri sampai saya konsumen. Beri saya konsumen. Konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Saya tinggal di desa, bukan di kota. Itu ya, saya heran. Yang beli ya selalu ada dan yang beli itu gede-gede. Semuanya ini anugerah Tuhan dan memang Tuhan itu hadir ketika kita bekerja. Kan gak masuk akal cincin 0,5 gram gue regane 400.000, 500.000, bukan makanan. Kebutuhan kan ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Ya toh, kebutuhan seperti ini saya cuma ngalamin Tuhan ini kalau bukan Tuhan, siapa yang ngirimin? Kemarin saya mau jual mobil. Tuh orang GKI. Dia ngomong, Pak Pendeta, duduk di tempat saya ngomong, saya tuh bisa jual mobil tuh di sekarang ini. Itu karena kasih karunia daripada Tuhan. Harga mobil tuh turun sekali, tapi daya beli itu lemah. Kalau saya jual mobil sampai hari ini 1 demi 1, semuanya karena pertolongan Tuhan. Saudara jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Amin. Ya, jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Amin saudara. Jangan andalin kekuatan kita sendiri. Andalkan Tuhan. Andalkan Bapa yang baik. Amin. Kita bersyukur kita bisa doa di dalam hati. Kita bisa doa dimanapun juga. Andalkan Tuhan Pak. Bu, andalkan Tuhan. Terus gak usah tanya lah, Dedi kok kering teman. Iya lah memang kering, aku beratnya sekarang cuma 50 saudara. Tadi maaf ya, satu baru pakai celana saudara. Wih, kok lingkarnya gede banget, komprang-komprang saudara. Dulu saya pakai celana ini jujur, saya tuh berat saya 63, 64. Sekarang 56, saya lihat dulu, celanaku gede teman yo. Ya sampai orang, karena saya banyak puasa.
Ya toh, saya banyak berdoa, saya banyak cari wajah Tuhan. Supaya hidup saya nih yang sekali ini tok bisa jadi berkat. Bisa memberikan kesaksian yang hidup buat Anda tentang Kristus. Yuk kita maju bareng-bareng. Amin. Jangan gunakan kekuatan kita. Kita ngadapin krisis ekonomi. Banyak berita-berita buruk tentang ekonomi di Indonesia. Ini dan itu. Kemarin dihebohkan dengan pajak yang semakin luar biasa. Ya toh. Tanah yang tidak dipakai selama 2 tahun direbut, diambil sama pemerintah ini dan itu. Membuat kepala orang kan nyut-nyutan toh. Ya kan? Kita mikirin gimana. Sekarang saya percaya tuh yang namanya namanya bakul bakso saudara di Purwokerto. Yang dulunya biasanya tuh jual sehari itu 80 mangkok, sekarang paling 30-20 mangkok. Krisis ekonomi menghajar kita. Dan saya mau katakan kepada Anda semuanya, jangan sampai krisis ekonomi ini menghancurkan hidupmu dan hidupku. Amin. Jangan sampai krisis ekonomi ini menghancurkan kehidupan kita. Pastikan ketika kita menghadapi krisis ekonomi ini, kita harus bertumbuh, kita harus lebih maju, kita harus lebih luar biasa. Karena apa? Backinganmu bukan manusia, tapi Tuhan Yesus. Mas Cleo, yuk maju. Amin saudara. Saya juga pengusaha saudara, kita pasti pengennya kan maju, bukan mundur. Amin saudara. Kita pengennya maju, karena hidup ini adalah kesaksian buat nama Tuhan Yesus. Amin saudara. Yuk kita maju bareng-bareng. Amin. Yuk kita maju bareng-bareng Pak, Bu. Amin. Justru di krisis ini kita buktikan kepada dunia, orang-orang sekeliling kita, bahwa Yesus hidup. Dan aku bisa berkembang seperti ini bersama dengan saudara. Karena tangan Tuhan yang dahsyat dan perkasa yang menyertai kita. Amin. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
satu-satunya yang kami andalkan. Engkau satu-satunya yang ku percaya. Ya Bapa di dalam nama Yesus. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang ajaib ya Bapa. Oh sadar siga Bapa. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Kau yang terbaik. Ya Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya Roh Kudus. Terbaik Tuhan. Yesus terima kasih. Yesus terima kasih. Yesus terima kasih. Yesus terima kasih. Oh Bapa terima kasih Bapa. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih Yesus. Tuhan aku berdoa untuk setiap kami. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan. Ya Bapa di dalam nama Yesus. Kuatkan kami dan teguhkan iman kami. Amin. Untuk kami, iman yang kami miliki tidak mudah goncang. Hanya karena pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Roh Kudus jamah dan kuatkan umat-Mu di tempat ini. Kuatkan dan teguhkan iman kami Bapa. Banjiri kami dengan anugerah. Amin. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengalami double favor Tuhan. Amin. Yes, Lord. Seperti rema yang kami dapatkan di tahun ini. Double favor. Percaya, ku percaya. Anak-anakmu mengalami double favor dalam perjalanan hidup mereka. Double favor mengalir. Double favor menyertai kami. Double favor ya Bapa. Double favor ya Bapa di dalam nama Yesus. Oh Tuhan. Yesus Tuhan Yesus. Haleluya. Double favor Bapa. Double favor Tuhan di dalam nama Tuhan Amin, Yesus amin, Kristus. amin. Haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemenangan sudah Kau sediakan bagi kami. Amin. Dan tidak ada satupun umat Tuhan di tempat ini yang tidak mengalami janji yang indah itu dalam hidup Amin. kami. Amin. Bangkitkan kami Roh Kudus. Yes, Lord. Perlengkapi kami. Ya Tuhan. Satukan hati kami. Amin. Kami ada untuk mencintai-Mu. Yes, Lord. Kami ada untuk percaya betul terhadap firman-Mu. Amin Tuhan. Jangan biarkan firman Tuhan di pagi hari ini berlalu begitu saja. Berikan kerinduan untuk mencari Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Berikan kerinduan untuk berdoa. Ya Yesus Tuhan. Berikan kerinduan untuk menyembah Tuhan. Amin. Amin. Berikan kerinduan untuk membaca firman-Mu ya Bapa. Amin Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini hidupnya mungkin jauh dari Tuhan. Yang masih terikat dengan dosa, yang masih terikat dengan sakit penyakit. Yang masih terikat dengan masalah-masalah yang sudah bertahun-tahun tidak selesai-selesai. Di mimbar yang kudus ini ya Bapa. Dan dengan mengundang nama-Mu Tuhan Yesus. Ya Bapa. Biar setiap anak-anak-Mu ini diberikan kesehatan. Amin. Diberikan kesembuhan. Amin. Tidak ada penyakit yang Yes, berat amin Tuhan. yang tidak dapat Kau sembuhkan. Amin. Tidak ada masalah yang terlalu sulit Yes, amin. untuk Tuhan selesaikan. Amin. Kami sudah terima kemenangan. Tuhan hadir. Kami terima kemenangan. Berikan sukacita melimpah. Ya, Berikan Yesus. kemenangan yang berlimpah Yes, atas kami amin. umat-Mu. Amin. Amin. Tuhan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kau Allah yang hidup. Ya Yesus. Yang berkuasa. Amin. Yang menyertai kami. Amin. Dan yang menyatakan kemuliaannya Yes, di dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Yes. Lepaskan kuasa-Mu Ya, atas Bapa. seluruh jemaat-Mu di GBI Amin. Pekalongan ini. Amin. Diberkati,
Yes. diberkati, Yes, amin. mujizat mengalir, Amin. kesembuhan mengalir, Amin, terjadi berkat dalam nama mengalir Yesus. Tuhan, Amin. anugerah mengalir, Amin. kemenangan mengalir, Amin. sukacita Terjadi, mengalir terjadi, Tuhan. terjadi. Dalam Terima nama kasih Roh Yesus. Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Yes, Lord Jesus. Mari saudara kita memberikan persembahan di pagi hari ini. Kita mau mendengarkan saudara renungan daripada persembahan. Diambil dari 1 Raja-Raja 17:13 sampai dengan 14. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Saya yakin saudara saat Eli meminta untuk membuatkan roti dengan tepung dan minyak yang terakhir yang wanita ini miliki. Pasti ada peperangan yang berkecambuk di dalam hatinya. Tapi janda ini memenangkan peperangan dalam hatinya. Dan menetapkan hatinya untuk menabur. Keberaniannya dalam menabur akhirnya menghasilkan kisah mujizat yang ajaib. Saya tahu saudara ketika kita memberikan persembahan, ada peperangan di dalam hati saudara. Apakah mau taat memberikan persembahan, perpuluhan, kasih, ucapan syukur pasti ada di dalam pikiran Anda. Saya di sini bukan untuk ngompor-ngomporin saudara untuk memberikan persembahan. Tapi saya adalah hamba Allah yang kudus. Ayo kita ambil bersama-sama kesempatan, keberanian untuk menabur ke dalam pekerjaan Tuhan. Belajar taat, belajar setia. Saya percaya di tahun krisis ekonomi ini, engkau akan dibawa Tuhan naik. Engkau akan semakin diberkati. Engkau akan diperkaya dengan kasih karunia Tuhan yang melimpah. Mari saudara kita angkat persembahan kita. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan iman yang percaya. Kami akan memberikan persembahan yang terbaik di pagi hari ini. Dengan keberanian percaya bahwa Yesus akan selalu bersama kami. Yesus terlibat di dalam pekerjaan yang kami kerjakan. Dan aku mendeklarasikan profetik kemenangan atas umatmu. Berkat melimpah atas umatmu. Mujizat Tuhan terjadi atas isi kehidupan kami anak-anak Tuhan. Krisis ini akan membuat kami terbang tinggi bagi Raja Wali. Krisis ini tidak menenggelamkan kami. Krisis ini tidak membuat kami mati dan bangkrut. Tapi kasih karunia Tuhan akan selalu bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus, kami berikan persembahan kami dengan hormat, dengan penuh cinta, hanya kepada Kristus Yesus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Shalom, nama saya Wasono Bandang Nugroho, biasa dipanggil Wasono. Cerita kesaksian saya itu pada saat UC 2023. Waktu itu di hari terakhir itu ada altar call oleh Pastor Samson Dabas. Saat itu Pastor Samson Dabas bilang, asal ku jamah jumbai jubahmu maka aku akan sembuh. Berdasarkan cerita di
perjanjian baru mengenai seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Pastor Samson Dabas cerita bahwa ayo kita meneguhkan hati dan iman kita percaya bahwa asal kita mau jamah jumpa Tuhan Yesus, maka semua pergumulan kita akan diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Saat itu kebetulan saya dan keluarga mengalami krisis finansial, banyak hutang, dan setelah UC 2023 itu bulan September akhir kami seharusnya keluar dari rumah karena mau disita bank. Jadi pada saat UC dalam pikiran saya cuman satu, gimana nanti setelah pulang, kemana saya harus pindah. Karena waktu itu benar-benar tidak ada uang sama sekali gitu. Bahkan minus. Jadi saya berdoa, Tuhan asal ku jamah jumpai jubahmu, maka rumahku tidak jadi sita. Tapi pada saat itu saya hanya mikir, oh mungkin karena saya mengalami masalah finansial, Tuhan kasih rema itu ke saya. Ya saya maju ke depan altar call, dilayani oleh Pastor Jonathan, dan setelah itu saya pulang ke rumah. Di rumah akhir September, puji Tuhan saya ada berkat untuk bisa mencicil hutang saya sehingga rumah itu tidak jadi disita oleh bank. Saat itu saya berpikir, puji Tuhan, saya sudah diselamatkan, krisis finansial sudah berlalu walaupun hanya sementara gitu. Tapi ternyata rema mengenai wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun itu masih kuat di hati saya gitu. Ternyata bulan Oktober akhir tiba-tiba saya mengalami sakit di perut yang luar biasa gitu. Saya baru pertama kali saya mengalami sakit seperti itu. Ternyata saya mengalami pendarahan. Saya pikir mungkin karena saya salah makan atau kelelahan ya. Saya pikir ya sudah cuma sekali aja gitu. Ternyata minggu berikutnya pendarahan lagi. Dari seminggu sekali, lama-lama saya curiga juga, kenapa bisa terjadi pendarahan seperti ini kan? Tahu saya kalau seorang pria mengalami pendarahan itu berarti ada masalah yang cukup serius. Waktu itu saya Google, itu daftar penyakit yang ada yang bisa menimbulkan pendarahan bagi seorang pria itu penyakit-penyakit yang sangat mengerikan gitu ya. Dan kondisi saya waktu itu dan keluarga, karena kondisi keuangan minus, kami juga nggak bisa menggunakan BPJS karena masih ada hutang. Bahkan untuk dokter pun saya nggak ada uang gitu. Jadi kondisi saya saat itu hanya bisa berserah sama Tuhan. Tuhan, saya nggak punya uang dan saya tahu kalau saya ke dokter ini pasti tindak lanjutnya membutuhkan biaya yang sangat besar. Apa yang harus saya lakukan? Saya nggak bisa bercerita ke istri saya atau ke keluarga saya karena di saat kondisi seperti itu akan semakin membuat keluarga saya semakin cemas tentu saja. Jadi saya bisa berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tiap ada altar call di gereja, saya pasti maju untuk minta doakan. Tapi ternyata Tuhan belum menjawab. Jadi dari mulai seminggu sekali saya pendarahan, jadi 3 hari sekali, 2 hari sekali. Itu sampai Februari itu tiap hari. Dan puncaknya itu di bulan Maret. Itu sehari bisa 5-10 kali. Itu saya sebetulnya sudah dibilang menyerah, tidak juga. Cuman saya hanya bisa berserah. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, rema wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun itu jangan sampai terjadi sama saya selama 12 tahun juga. Itu sangat menyakitkan ya. Secara fisik, saya sangat lemah. Tapi saya nggak bisa memperlihatkan itu ke orang lain. Setiap kali terlalu sakit, saya yang bisa ngomong ke istri, aduh ini perut kenapa sakit ya. Paling saya kasih minyak kayu putih supaya istri nggak tahu kalau saya mengalami sakit. Di akhir Maret Ibu Yuni ada pelayanan di keluarga Tangerang. Saat itu saya sedang bertugas di ibadah jam 5 sore. Saya kebetulan sedang berdiri di paling belakang. Lalu setelah khotbah Ibu Yuni bilang, Roh Kudus berbicara kepada saya bahwa ada seorang bapak yang perutnya sakit, Tuhan mau sembuhkan dia. Saya bilang, itu saya Tuhan, saya mau sembuh. Tapi karena ada jemaat-jemaat yang mau didoakan juga, jadi saya harus melayani jemaat-jemaat itu terlebih dahulu untuk altar call. Setelah selesai, tidak ada jemaat lagi dan tidak ada pelayan Tuhan yang didoakan lagi, saya akhirnya bilang ke Ibu Yuni, Ibu tolong doakan saya. Saya nggak bilang saya sakit apa, Ibu tolong doakan saya. Begitu didoakan, saya tidak mengalami jamahan atau apa, itu paling tidak itu yang saya rasakan, saya tidak mengalami, saya hanya merasakan kelegaan. Terima kasih Tuhan sudah sembuhkan saya. Puji Tuhannya sampai detik ini saya sudah sembuh gitu. Saya tidak pernah mengalami pendarahan lagi. Saya mengucap syukur kepada Tuhan sudah menyembuhkan saya melalui penyakit yang saya derita itu. Saya semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan juga tunjukkan visi misi yang jelas dalam hidup saya sehingga saya dapat melalui semua pergumulan saya ini, dan puji Tuhan juga kami sudah terbebas dari krisis finansial dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya menghimbau jemaat-jemaat, saudara-saudara sekalian, ayo kita semakin dekatkan diri kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan dan juga ikut aktif dalam skema perjalanan rohani yang diadakan oleh keluarga Allah. Mulai dari SOM kita ikut, Retreat Encounter kita ikut, dan ISBC tentu saja. Ikut Pondok Daud, ikut Komsel, dan ikuti semua kegiatan-kegiatan di gereja sehingga kita bisa semakin dekat juga dengan keluarga rohani kita, dan pada akhirnya kerinduan kita adalah memuji dan memuliakan Tuhan.
Shalom keluarga Pekalongan yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kami mengucapkan terima kasih buat Pastor Dedi yang firman Tuhannya dibagikan pagi hari ini sangat luar biasa sekali. Mengajarkan kita untuk kita semakin dewasa di dalam rohani karena kita tahu di dalam kehidupan kita, apalagi di saat-saat terakhir ini kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mau tidak mau kita hanya bisa 100% mengandalkan kekuatan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berdiri sampai detik ini. Bahkan secara tidak nyata peperangan rohani itu pasti terjadi. Demikian juga terjadi di dalam kehidupan saya juga, Pak. Jadi walaupun hanya jualan kecil-kecilan, tapi ya seperti Pak Dedi tadi katakan itu. Jadi orang lewat riwa-riwi itu tidak tahu kalau saya itu jualan. Tutup terus. Jadi saya tahunya itu orang itu biasa beli tiap hari, tapi sudah lama tidak beli. Tiba-tiba 1 minggu kemudian lewat beli dan bilang sama pegawai saya, katanya kok tutupnya lama sekali, tidak pernah buka. Padahal setiap hari buka, setiap hari buka. Jadi waktu itu memang keadaannya memang benar-benar dari omset yang seberapa, jadi omsetnya turun lumayan banyak sekali dan yang bilang itu bukan 1-2 orang, yang bilang itu banyak. Jadi yang beli tiap hari mereka bilangnya tutup. Jadi peperangan rohani itu nyata. Kita tidak lihat tapi itu nyata adanya. Banyak orang yang tidak suka sama kita, banyak orang yang iri sama kita, apalagi kita anak-anak Tuhan. Berbeda sendiri dengan keadaan dunia yang berbanding terbalik, jadi mengajarkan buat setiap kita, ayo jangan kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kita pasti tidak mampu, kita pasti kalah, kita pasti hancur, kita pasti berantakan kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri. Siapa sih kita? Kita itu hanya debu dan tanah. Yang punya kita yang punya apa? Yang punya kita punya kuasa surga dan bumi, itu yang pegang kuasa Tuhan. Maka itu berharap, bersandar, melekat pada Tuhan setiap hari, setiap waktu, bukan hanya di ibadah saja, bukan hanya hari Minggu saja, tapi setiap hari kita melekat pada Tuhan. Sehingga di dalam kita menjalani hidup kita, ada tangan yang tidak terlihat yang menolong kita, yang memampukan kita, yang akan terus membawa kita dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan untuk rencana Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini kami juga akan menyampaikan untuk informasi kegerakan, untuk janji iman, Bapak Ibu bisa melakukan secara 2 cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa melakukan transfer ke rekening persembahan gereja Keluarga Allah Pekalongan, nomor rekeningnya tertulis di media. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa cross check, mengirimkan bukti screenshot, bukti transfer kepada sekretariat. Kemudian jika Bapak Ibu ingin melakukan secara tunai, Bapak Ibu bisa melakukan menemui ke Ibu Yuli. Kemudian untuk Komsel setiap hari Selasa sesuai dengan wilayah KKS masing-masing. Kami ngajak Bapak Ibu yang belum bergabung dalam kelompok sel, mari bersama-sama bergabung. Jika Bapak Ibu berdomisili di area Kota Pekalongan, kami mengajak untuk bisa langsung datang di hari Selasa di gereja jam 7 malam bergabung dengan Komsel Bapak Sutikno. Kemudian untuk Pondok Daud setiap hari Jumat jam 6 sore onsite di gereja. Kemudian untuk ibadah youth dan ibadah Teens Impact setiap hari Sabtu jam 6 sore onsite di gereja. Kemudian untuk ibadah Kids Impact hari Minggu jam 5 sore bergabung dengan ibadah raya. Untuk pelayanan pengembalaan, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan pengembalaan, Bapak Ibu nanti bisa menghubungi ke nomor sekretariat Keluarga Allah Pekalongan. Gereja Keluarga Allah Pekalongan kini juga hadir di sosial media, kita juga ada di Instagram, TikTok, YouTube, dan juga di Facebook Gereja Keluarga Allah Pekalongan. Mari Bapak Ibu yang bersama-sama menggunakan sosial media, bersama-sama kami mengajak untuk bisa ikut memfollow, like, komen, dan juga subscribe semua sosial media Gereja Keluarga Allah Pekalongan. Kemudian bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur dan memberikan persembahan diakonia, Bapak Ibu bisa mengambil amplop putih berlogo A yang ada di kotak persembahan, nanti kemudian bisa dimasukkan lagi ke dalam kotak persembahan. Kemudian untuk UC 2026 untuk promo diskon 10% dalam rangka HUT KA ke-36 selama bulan September berlaku bagi KTA maupun non-KTA.
Jadi untuk KTA dari harga 150.000 mendapatkan diskon 10%, jadi cukup membayar 135.000. Kemudian untuk yang non KTA dari 200.000 menjadi 180.000. Kemudian untuk mission trip Solo Unlimited Conference with KA Pekalongan sebesar 600.000, itu mencakup transport PP Pekalongan Solo dan juga penginapan, kemudian makan pagi dan makan siang selama 3 hari. Kemudian gereja juga menawarkan untuk skema menabung selama 1 tahun, jadi tiap bulan itu minimal 50.000 selama 12 bulan. Bagi Bapak Ibu yang akan menabung nanti dilakukan pada minggu terakhir setiap bulannya, dari bulan Juli 2025 sampai minggu kedua bulan Juni 2026. Itu hanya jumlah minimal menabung tiap bulan bagi tiap orang 50.000. Jadi kalau Bapak Ibu mau lebih, monggo terserah Bapak Ibu, nanti lebihnya juga akan dikembalikan pada waktu penutupan tabungan. Kemudian untuk HUT KA Pekalongan 2025 tahun ini kita akan dilayani langsung oleh Gembala Sidang kita, Pastor Obaja Tanto Setiawan, pada hari Selasa tanggal 30 September 2025. Jam 6 sore onsite di gereja. Mari pergunakan kesempatan yang luar biasa ini untuk kita bisa mengajak, menjangkau banyak jiwa-jiwa, terutama yang belum bergereja, yang belum mengenal Tuhan, dan juga yang sudah lama undur daripada Tuhan, untuk bisa bersama-sama datang, untuk kita bisa terima impartasi pengurapan dari Gembala Sidang kita langsung. Kemudian untuk kami juga menghimbau untuk seluruh jemaat dan seluruh pelayan Tuhan, kami meminta untuk mempersiapkan diri karena ibadah dimulai dari jam 6 sore, kemudian kemungkinan akan sampai jam 8 atau mungkin setengah 9-an. Kemudian untuk parkir sepeda motor dan mobil pada HUT tanggal 30 September itu, semua akan diarahkan di halaman sekolah SD Sampangan. Semua ya, untuk sepeda motor dan juga untuk mobil, semua langsung masuk ke halaman SD Sampangan 1. Kemudian bagi jemaat yang rindu untuk menabur khusus untuk acara HUT Keluarga Allah Pekalongan bisa menghubungi ke sekretariat maksimal tanggal 21 September 2025 supaya bisa terdata dengan baik dalam bentuk apapun, baik itu dana, barang, snack atau bentuk apapun. Nanti bisa menghubungi ke sekretariat langsung. Kemudian Gereja Keluarga Allah Pekalongan juga mengadakan kegerakan doa puasa 7 hari untuk menyambut HUT KA Pekalongan yang akan dimulai dari tanggal 22 September 2025 sampai 28 September 2025. Mari kami mengajak semua jemaat, semua pelayan Tuhan bergabung bersama-sama, kita datang, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa puasa, meminta hadirat Tuhan, supaya acara kita diberi kelancaran dan kita bisa semua terima impartasi, pengurapan, double favor dari Gembala Sidang kita untuk kehidupan kita, bahkan untuk pelayanan kita, dan juga terlebih lagi untuk gereja kita Keluarga Allah Pekalongan. Sekian untuk informasi gerakan. Selanjutnya kita akan menyaksikan video Revival News. Tuhan Yesus memberkati. Baptisan air adalah deklarasi iman yang tidak bisa ditunda. Ini adalah tanda bahwa hidup lama telah berakhir dan hidup baru dimulai bersama Kristus. Jangan tunggu lagi, waktunya bangkit dan hidup dalam terang Tuhan. Segera daftarkan baptisan air Keluarga Allah di kantor sekretariat. Setiap hari Rabu jam 6 sore, Pastor Obaja Tanto Setiawan hadir secara langsung lewat live streaming with Pastor Obaja. Disiarkan di YouTube dan Facebook Keluarga Allah. Anda bisa berinteraksi dan menerima kekuatan rohani dimanapun Anda berada. Mari ikuti live streaming with Pastor Obaja dan pastikan Anda menerima berkat dan pengurapan dari Gembala Sidang Keluarga Allah. Bayangkan jika setiap talenta yang Tuhan beri digunakan untuk melayani. Dunia akan berubah. Gereja akan semakin hidup, dan Anda akan menemukan makna yang lebih dalam. Kami mengajak seluruh jemaat Keluarga Allah untuk bergabung dalam pelayanan. Hubungi Call Center Plus dan temukan bidang yang sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan.
Saya percaya Anda sudah diberkati dengan ibadah hari ini. Dan kita diingatkan ya, yang namanya hidup selalu ada peperangan rohani. Tetapi menghadapi semuanya itu, sadarilah janji Tuhan, Dia tidak meninggalkan kita, Dia menyertai, dan Dia memberi kemenangan kepada kita. Saya ajak saudara, ayo bangkit, jangkau jiwa buat Tuhan. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Dengan sorak-sorai kita mau bangkit berdiri gereja Tuhan. Firman Tuhan katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Yesus pasti ada kemenangan, amin. Boleh yuk kepalkan tanganmu katakan kudu iso. Kudu iso. Kudu iso. Yuk katakan lagi kudu iso. Bersama Yesus kita menang, amin. Sama-sama yuk kita menari bagi Tuhan. Kepalkan tanganmu, katakan yuk sama-sama. Iso ora iso, kudu iso, kudu iso. Gusti sing beresi, amin. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Lagi kepalkan tanganmu, katakan iso ora iso, kudu iso, kudu iso. Gusti sing berakhir. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Katakan, Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus, tepuk dadamu, ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Yesus. Joget yuk sama-sama yuk. Lagi. Yuk gerakan badanmu ke kiri ke kanan. Kepalkan tanganmu, katakan dengan iman. Iso ora iso, kudu iso, kudu iso. Gusti sing beresi, katakan amin. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Lagi kepalkan tanganmu. Iso ora iso, kudu iso, kudu iso. Gusti sing berakhir. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Jempol dua-dua ke atas. Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus, kepalkan tanganmu, ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Yesus, ku pasti. Katakan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Yesus, ku pasti. Katakan sekali lagi, segala perkara dapat tepuk dadamu. Yes, amen. Di dalam Yesus. Boleh kepalkan tanganmu, katakan ku pasti menang. Sorakan haleluya. 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 Tuhan Yesus baik. Amin. Saudara. Amin. Yes. Saudara, nanti ketika saudara pulang, saudara bisa cerita sama teman, sahabat, keluarga bahwa saudara diberkati Tuhan. Amin. Amin. Yes, Nanti amin. sore kita ada ibadah, saudara bisa datang lagi, Yes. saudara dikuatkan, dibangun. Amin. Dan Amin. pastinya saudara akan diurapi oleh Tuhan. Amin. Double. Amin saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita ke hadapan Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati engkau Amin. berlimpah-limpah. Amin. Dan membuat engkau berkembang Yes, amen. ke kanan ke kiri dan menjadi Amin. berkat. Amin. Dan kiranya tangan Tuhan Ya, Yesus Tuhan. selalu menyertai dan melindungi engkau Amin. dari segala malapetaka sehingga Amin. kesakitan tidak Yes, menimpa engkau. amen. Pulanglah Amin. membawa berkat Pasti Tuhan menang, pasti yang menang. luar biasa. Yes, Keluargamu diberkati, amin. Yes. pasanganmu diberkati, Amin. keturunanmu diberkati, Amin. rumah tanggamu dan perkawinanmu diberkati. Amin. Dan apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan selalu memberkati dan Amin. mengurapi. Pulanglah dengan membawa berkat dan Yes, anugerah Yesus. Tuhan yang Terima melimpah. kasih, Tuhan Dari Yesus. hari ini Terima sampai kasih, Tuhan selama-lamanya. Yesus. Tuhan Yesus bersamamu. Ya. Haleluya, di dalam nama Tuhan Haleluya. Yesus. Kami berdoa, setiap kita yang percaya kita sama-sama katakan. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhanku, Tuhanku. Saat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati kita semua.